di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur karena kasih Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Kita masih boleh ada sebagaimana kita ada. Kalau sepanjang minggu lamanya kita boleh beraktivitas, kita percaya kasih Tuhan yang selalu ada buat hidup kita. Dan tiba saatnya kita akan memuji, menyembah Tuhan. Kita naikkan setiap pujian kita kepadanya karena Dia Allah yang layak untuk disembah pada saat pagi hari ini. Saat kami menyembah Tuhan, kami tahu Engkau hadir untuk melawat setiap kehidupan kami. Dan jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan nyanyikan pujian yang berkata saatku menyembah Rohmu bekerja. So
pusat kesaksian kami Raja di atas segala raja yang tidak pernah meninggalkan kami sampai saat dan detik ini. Kami datang menaikkan hati kami kepadamu Tuhan, datang memuji dan membesarkan nama-Mu, serta mengucap syukur dan berterima kasih karena berkat pertolongan, pimpinan, penyertaan Tuhan yang sempurna, yang tidak habis-habisnya kami rasakan, baik siang maupun malam. Saat ini Tuhan kami datang kepadamu. Inilah hidup kami tetap serahkan di dalam tangan-Mu. Saat kami mau beribadah Tuhan, mohon sucikan dan kuduskan setiap tanah hati kami. Terlebih juga Tuhan tempat ini, agar kami boleh merasakan kehadiran-Mu ada di tengah-tengah kami. Itu sebabnya Tuhan, kami datang mempersembahkan tubuh kami untuk menjadi korban yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepadamu. Karena itulah ibadah kami yang sejati. Berikanlah kesungguh-sungguhan kepada kami Tuhan Yesus. Biar semua ini boleh hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, semua anak-anak-Mu dan hamba-hamba-Mu yang akan mengambil bagian dalam penata layanan, Engkau sucikan dan kuduskan mereka, biar mereka tinggal dalam urapan Allah. Terlebih yang memberitakan kebenaran firman-Mu, pakailah seturut kehendak-Mu, sesuai talenta yang Engkau percayakan kepada hamba-Mu, agar menyingkapkan setiap kebenaran firman-Mu. Kami boleh dikuatkan, terlebih menghadapi tantangan dunia ini. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami tetap serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau masih ada sidang jemaat atau umat-umat-Mu yang menuju di tempat ini, Tuhan Yesus Engkau kawali mereka, tibakan di tempat ini dengan selamat sejahtera daripada-Mu. Sama-sama kami peroleh bagian berkat daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kalau ada gangguan pada kami saat ini, kami perintahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hai setan, kau keluar darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka ibadah kami saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah dibuka dalam doa, dan kita akan memuji membesarkan nama Tuhan dengan puji-pujian yang berkata, sebab Tuhan Dia baik. Syukur, Allah
akan diberikan kepada seluruh kaum wanita yang ada. Sambil menunggu kita nyanyikan pujian yang berkata, kasih Allah melingkupi saya. Saya buka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk menyaksikan kasih dan kebenaran Tuhan dalam hidupnya. Sambil menunggu kita nyanyikan pujian yang berkata, kasih Allah melingkupi saya.
bersaksi. Selama ini kami tidak pernah bersaksi, tapi saat ini kami mau bersaksi bagaimana kasih dan kemurahan Tuhan yang tidak habis-habisnya kami rasakan. Kalau kemarin saudara sekalian Tuhan tambahkan 1 umur, ini semua bukan karena kekuatan kami, tapi karena kemurahan dan kasih Allah dalam kehidupan kami, sehingga sampai saat ini kami masih boleh hidup, bergerak, serta bernafas. Semua ini karena kasih Tuhan. Itu sebabnya saudara sekalian, kami hanya rindu agar kami tetap taat dan setia sampai akhir. Itu yang kami rindukan, untuk mengiring kepada Tuhan. Dan saudara-saudara sekalian, tidak mudah melewati dunia yang penuh dengan tantangan, tapi karena kami merasakan bahwa Tuhan yang terlebih besar daripada segala tantangan yang ada, sehingga kami boleh bertahan sampai saat ini. Semua itu karena kasih dan kemurahan Tuhan yang tidak bisa kami balas dengan apapun, selain kami tetap serahkan hidup kami di dalam tangan Tuhan, agar Tuhan tetap menuntun kami sampai langkah yang terakhir. Terima kasih, kami serahkan kepada Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap kesaksian dari Pendeta Medi. Dan saat ini kita akan menjalankan setiap persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik. Sambil persembahan dijalankan, kita nyanyikan pujian yang berkata, kasih Allah melingkupi saya. Kita butuh firman Tuhan dalam kehidupan kita untuk menuntun kita, sehingga setiap hari kehidupan kita akan hidup di dalam setiap kebenaran. Haleluya, kita nyanyikan satu pujian yang berkata, kemanakah kami mencari kasih pribadi. Kami butuh firman
di dalam sorga, Bapa yang kami muliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh hati kami memerlukan Engkau Tuhan, agar kami boleh senantiasa dikuatkan, dihiburkan, disembuhkan dan dipulihkan dengan kuasa Roh Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, kami imani apa yang kami sudah lakukan lewat puji-pujian kami. Biarlah semuanya itu bagai dupa yang berbau harum, yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami juga sudah memberikan korban persembahan di hadapan-Mu. Biarlah semuanya itu Tuhan boleh berkenan, dan boleh kami berikan itu hanyalah untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Engkau menjadi satu-satunya sumber pancaran berkat dalam kehidupan kami, yang senantiasa memelihara, memberkati hidup kami dengan berkat jasmani dan berkat-berkat rohani Tuhan. Semuanya untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah diberikan sukacita sorga, dan kami saatnya siap untuk menerima firman-Mu Tuhan, yang senantiasa membentuk hati kami, agar kehidupan kami ini Tuhan boleh menjadi kehidupan yang layak di hadapan-Mu, yang berkenan, yang kudus di hadapan-Mu Tuhan. Hidup kami boleh menjadi terang firman-Mu, sehingga boleh banyak jiwa-jiwa melihat di dalam hidup kami Tuhan ada kemuliaan Tuhan. Kami boleh menjadi berkat, menjadi saksi Tuhan, agar kami boleh banyak memenangkan jiwa-jiwa baru datang kepadamu Tuhan. Oleh karena itu urapilah kami semua pada saat pagi hari ini, tatkala kami bersama-sama belajar mendengar firman-Mu. Hati kami dibersihkan, dikuduskan Tuhan. Oleh karena itu segala bentuk kuasa kegelapan yang mengganggu, merintangi hati pikiran kami dengan berbagai cara, kami tolak pekerjaan iblis itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setan iblis, engkau pergi keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa di Sikewiriterai. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami sudah berdoa dan siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi. Mari saudara, pada saat pagi hari ini kita mau membuka Alkitab kita. Kita sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam kitab Injil pasal yang ke-7, Injil Yohanes. Injil ada 4, bingung nanti bedanya. Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-37 sampai 39. Kita bangkit berdiri untuk menghormati pembacaan firman Tuhan dengan judul perikop air sumber hidup. Saya akan membacakannya bagi saudara sekalian. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita tolong salah seorang membacakannya dalam Salinan Lama. Ayat yang ke-38 saja. Dalam terjemahan Lama, barang siapa yang percaya akan-Ku, seperti yang tersebut di dalam Alkitab, dari dalamnya itu akan mengalir beberapa sungai air. Iya, puji Tuhan. Jadi di dalam Salinan Lama dikatakan dari dalam diri orang percaya akan mengalir aliran sungai air hidup, sesuai dengan tema
khotbah yang sudah diumumkan kepada jemaat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan suatu perkataan nubuatan daripada Tuhan Yesus Kristus mengenai suatu masa, di mana masa ini yang dikenal dengan zaman Roh Kudus. Zaman Roh Kudus itu adalah zaman gereja yang kita ketahui bermula dari hari Pentakosta. Disitulah kita boleh melihat suatu peristiwa perjanjian atau roh perjanjian yang dikaruniakan Bapa kepada anak-anaknya. Siapa anak-anaknya? Yaitu orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang bermula dari loteng Yerusalem, di mana pengalaman murid-murid Tuhan pada saat itu mereka mengalami baptisan Roh Kudus dan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Selain daripada itu, ciri-ciri yang nampak di dalam Kisah 2 ayat yang pertama sampai keempat, ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, di sanalah mereka berkata-kata, ya, berbahasa asing, berbahasa seperti yang diilhamkan oleh Roh Kudus, ya, yang kita kenal dengan karunia lidah atau bahasa roh. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini memang sudah diungkapkan jauh sebelumnya, sebagaimana dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru. Di dalam ayat pokok kita, Tuhan Yesus sudah mengatakannya bahwa barang siapa yang haus, maka Tuhan memanggil mereka supaya datang kepadanya dan minum. Lalu dikatakan, barang siapa yang percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya adalah roh kebenaran. Saudara, tentu ini menjadi nubuatan bagi kita yang hidup di akhir zaman, bahwa sesungguhnya di zaman gereja ini adalah zamannya Roh Kudus. Kenapa kita mengenal zaman ini adalah zaman Roh Kudus? Karena memang di mana kebenaran firman Tuhan itu sudah memberitahu rahasianya. Ketika masa di mana masuk kepada zaman gereja, gereja berdiri itu dikarenakan atau dimulai dengan suatu ketuangan daripada kuasa Roh Kudus. Dari situ kita bisa melihat juga bagaimana khotbah daripada Rasul Petrus di dalam Kisah 2 ayat yang ke-38. Di situ dikatakan bahwa bertobat dan memberi diri dibaptis di dalam nama Yesus Kristus sebagai pengampunan dosa dan beroleh karunia roh. Jadi hukum di zaman gereja itu harus ia memiliki kuat kuasa Roh Kudus. Karena itu yang menghidupkan gereja Tuhan di akhir zaman. Roh Kudus yang dikenal sebagai penghibur dan penolong, itu yang menjadi suatu penuntun. Roh itu yang akan memimpin kehidupan gereja Tuhan, yaitu saya dan saudara, kepada seluruh kebenaran. Seluruh kebenaran ini adalah berbicara tentang keilahian daripada Allah Bapa itu sendiri, di mana oleh roh kebenaran itu kita boleh mencapai kepada penyembahan yang benar. Saudara, terlebih daripada itu, lewat perkataan Tuhan Yesus, bahwa setiap orang yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, maka dari dalam dirinya itu akan keluar aliran-aliran air sungai air hidup. Artinya lewat kehidupan kita, pimpinan kuasa roh di dalam diri kita ini
akan membawa kita kepada suatu perbuatan yang dapat memberikan penghiburan kepada setiap orang di sekitar kita. Karena roh itu yang selalu membawa, mengajarkan kita untuk melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Penting sekali saudara, kami seringkali mengingatkan, mendorong kepada jemaat bagi yang belum mengalami baptisan roh. Saudara sebagai umat Tuhan yang percaya, maka patutlah saudara mengusahakan untuk dapat mengalami pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus ini sangatlah penting dalam kehidupan kita, terlebih di dalam menghadapi tantangan dan cobaan yang berat. Namun selain daripada itu, saudara yang dikasihi Tuhan, memang firman Tuhan itu sudah menunjukkan jalan-jalannya. Kalau kita sudah mengerti, sudah banyak mendengar akan firman Tuhan, sangat disayangkan kalau kita hanya bermasa bodoh. Tetapi ketika kita sudah mendengar, menerima akan suatu perintah firman Tuhan ini, maka kita akan mengalami berkat yang besar. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang nubuatan daripada Tuhan Yesus Kristus, ini juga merupakan suatu panggilan, ajakan Tuhan kepada umatnya yang percaya. Ini sama seperti ajakan daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Dikatakan, marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan melegakan kamu. Ya. Ini berbicara tentang kuasa Roh Kudus yang akan senantiasa melegakan jiwa saudara, yang akan senantiasa menjadi penghibur bagi jiwa saudara. Jiwa berbicara tentang pikiran kita. Seringkali kan kita sebagai orang percaya tidak luput dari tantangan. Kita melalui proses tidak sepi dari tantangan dan cobaan. Kalau hanya mengandalkan kebenaran firman Tuhan semata, maka itu sesuatu hal yang belum seimbang. Karena firman itu harus berjalan bersama-sama dengan kuat kuasa Roh Kudus. Dalam bentuk suatu penyembahan juga, kita diingatkan bagaimana penyembah yang benar wajib menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Artinya dengan Roh Kudus bersama-sama dengan roh kita, itu kita menyembah Dia, tetapi yang dikontrol di dalam pemahaman firman Allah. Dan ini merupakan suatu inti di dalam kehidupan orang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengingat panggilan Tuhan, ya, ajakan Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara, ketika kita menghadapi masalah, persoalan, sesungguhnya roh itu yang akan selalu menginsafkan kehidupan kita. Roh itu yang selalu menjadi penolong dan menguatkan hati pikiran kita untuk menghadapi setiap cobaan. Dan sebagaimana yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kita, bahwa kalau kita mau menjadi murid-Nya, maka patutlah kita menjadi orang-orang yang senantiasa memikul salib setiap hari dan menyangkal diri. Itu adalah syarat menjadi murid-murid Tuhan. Pikul salib dan menyangkal diri ini adalah suatu perkara yang tidak mudah. Tetapi kita akan bisa lewati itu dengan kuat kuasa Roh Kudus. Kalau kita perhatikan di dalam Yohanes 7 tadi, dikatakan begini. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh
yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi kalau kita perhatikan apa yang menjadi nubuatan Tuhan Yesus kepada gereja Tuhan di masa atau di zaman Roh Kudus, yaitu Roh Kudus akan dicurahkan ketika Tuhan Yesus itu sudah naik ke sorga. Namun di dalam Kisah pasal yang pertama ayat yang keempat, kalau tidak salah di situ, coba kita buka dulu Kisah ayat yang pertama. Ya, ayat yang keempat dan kelima. Kita tolong bacakan. Ayat yang keempat, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Janji Bapa, apa itu janji Bapa? Itulah Roh Kudus. Ya, terus? Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, Ya. tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis. Ya, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, ini menjadi suatu fase atau tahap-tahap iman seseorang, kepercayaan seseorang, yang kalau di dalam pengajaran itu ya kita bisa melihat tahap-tahap iman. Dari mulai percaya sampai mereka memiliki karunia atau anugerah Roh Kudus. Artinya pertama yang harus kita perhatikan di sini, Tuhan menghendaki adanya baptisan air. Itu kan dikatakan seperti yang kamu dengar daripadaku. Itu yang Tuhan Yesus katakan kepada muridnya sebelum dia meninggalkan bumi ini. Apa yang dikatakan Tuhan? Yaitu Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kata tidak lama lagi artinya di mana masa ketika dia sudah naik ke sorga, dan pada saat itu terjadi ketuangan Roh Kudus di hari Pentakosta. Di sanalah yang dikenal sebagai ketuangan atau baptisan Roh Kudus itu terjadi pada 120 murid. Cuma memang tahapnya ya kita sudah melihat, kita sudah mengetahuinya, dari mulai baptisan air sampai baptisan Roh. Kalau kita kembali mundur, bagaimana Yohanes Pembaptis ini menjadi pelurus jalan Tuhan. Kita buka di dalam Matius 3 ayat yang pertama mulai sampai ayat yang keempat. Ya. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea, Ya. dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ya. Terus sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, kehadiran Yohanes Pembaptis saat itu ternyata sudah dinubuatkan dari perjanjian lama, yaitu Nabi Yesaya. Terus ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, ya. persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Ya, dikatakan ada suara orang, sampai di situ dulu. Suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Ini sebenarnya menjadi suatu gambaran untuk kehidupan gereja Tuhan, mengenai kehidupan atau perjalanan gereja Tuhan, perjalanan iman mereka. Bahwa perjalanan iman kita itu digambarkan seperti perjalanan bangsa Israel ketika berada di padang belantara. Namun ada selalu utusan Tuhan, hamba-hambanya yang selalu mengingatkan. Di dalam perjalanan iman padang belantara dunia ini,
Kalau tanpa melakukan perintah-perintah Tuhan, tanpa tuntunan kuasa firman dan roh, maka mereka pasti akan kekeringan. Mereka akan senantiasa merasa haus, merasa dahaga. Seperti perjalanan bangsa Israel tanpa mujizat Tuhan, air yang keluar dari batu, makanan yang turun dari langit, Israel tidak akan bertahan di padang belantara yang begitu gersang. Kehidupan kita juga sebagai gereja Tuhan seperti itu. Tanpa pimpinan kuasa roh Tuhan, kita tidak akan bisa bertahan dalam hal kita bertahan mempertahankan panggilan, pengajaran dan firman Tuhan yang sudah diajarkan kepada kita. Karena pada akhirnya juga dunia ini senantiasa memberikan suatu dampak, ya, dengan kuasa kegelapan yang selalu mengintimidasi, mengganggu akal kepikiran kita dengan pelajaran-pelajaran yang menyesatkan. Kalau kita tidak dipenuhi dengan firman dan roh, maka kita akan mudah tersesat. Tetapi kalau kita senantiasa berseru kepada Tuhan, ya, berseru kepada Tuhan sebagaimana perintah Tuhan, ajakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri berseru, barang siapa yang haus datang kepadaku. Itu suatu peringatan bagi saya dan saudara, supaya senantiasa berseru, mintalah kuasa Roh Kudus itu, supaya dengan Tuhan memberikan, mengaruniakan roh itu, saudara akan hilang dahaganya, ya. Bahkan dari dalam hati itu akan keluar aliran-aliran sungai air hidup. Artinya setiap orang yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, buahnya itu menjadi dampak yang boleh membawa berkat bagi banyak orang. Seharusnya seperti itu. Makanya setiap kita yang sudah mengalami pekerjaan roh, sebenarnya kita adalah orang-orang yang terpilih, yang dipercayakan untuk menjadi pribadi-pribadi yang memperoleh berkat lewat perbuatan-perbuatan baik. 1 Petrus 3, coba kita buka ayat yang ke-10. 1 Petrus 3 ayat 10, ya. Tuhan minta tolong bacakan. Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, dia harus menjaga lidahnya terhadap Ayat yang sebelumnya, ya. Ya. sama seperti Sarah taat kepada Abraham. Bukan. 1 Petrus 3 ayat yang ke-8 dan 9. Ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu Ya. semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh. Iya. Kamu dipanggil untuk memperoleh berkat. Dan seterusnya kita lihat, ya, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu, dan seterusnya. Karena setiap orang yang dipanggil untuk memperoleh berkat, ya, adalah orang-orang yang sesungguhnya mengikuti jalan atau mengikuti kehendak roh. Kalau kita mengikuti kehendak roh, maka kita akan menemukan berkat-berkat Tuhan. Setiap hari pun kita akan mengalami berkat Tuhan. Minimal sukacita, sorga yang selalu memberikan kita semangat menghadapi kesusahan setiap hari. Itu sudah digariskan oleh firman Tuhan, bahwa setiap hari kita menemukan kesusahan, kesulitan, kesukaran, kesesakan, baik dalam hal kecil sampai hal besar. Tapi saudara yang mengikuti kehendak roh, saudara akan dibawa kepada pribadi yang lebih daripada pemenang. Tuhan akan menyertai saudara. Saudara tidak akan pernah kalah dengan tantangan dan masalah yang ada. Bayangkan
Pada prakteknya kalau kehidupan kita yang penuh roh saja seringkali jatuh bangun, apalagi orang yang belum penuh Roh Kudus. Bisa-bisa dia terpengaruh dengan nafsu, egonya dan sebagainya. Dia bisa bertindak melakukan hal-hal yang sudah keluar daripada kebenaran. Sedangkan orang yang sudah dianugerahi oleh kuasa Roh Kudus, waduh, itu masih seringkali kebablasan. Tidak heran apa yang disuratkan Rasul Petrus, dikatakan di hari-hari terakhir, jangankan orang fasik dan orang berdosa, orang benar pun hampir-hampir tidak selamat. Artinya orang benar yang notabene-nya itu adalah orang yang hidup penuh firman, dengan hidup memiliki roh kebenaran itu hampir binasa. Berarti ada suatu sifat, ada kelakuan yang tidak berkenan, yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Tetapi terpujilah Tuhan, orang-orang yang mau menjalankan perintah-perintah Tuhan, mereka mau lahir baru daripada air dan roh. Paling tidak mereka adalah orang-orang yang sudah dimeteraikan menjadi umat kepunyaan Allah. Jadi tanggung jawab Allah Bapa di dalam kemuliaan Yesus Kristus melalui rohnya itu akan tetap berjalan bersama-sama memelihara jiwa saudara. Karena saudara dijadikan umat pilihan Tuhan. Namun kalau kita belajar kepada perjalanan bangsa Israel, mereka adalah umat pilihan Tuhan, tapi tidak sedikit yang mati di padang belantara. Bahkan Musa pun karena tidak menghormati kekudusan titah Tuhan, ia tidak diperkenankan masuk di dalam tanah perjanjian. Dia hanya diperbolehkan melihat saja. Itu sudah menjadi gambaran kehidupan rohani kita sebagai Israel rohani. Bahwa penting tuntunan bimbingan daripada kuasa firman, karena kuasa firman yang menjadi pelita bagi kaki kita, supaya kita tidak salah melangkah. Kita dapat melihat mana jurang, mana lubang. Dan Roh Kudus yang akan menjadi penolong, menjadi penghibur, yang akan menyertai kita, yang akan menerangi hati pikiran kita, supaya di dalam dunia yang gelap ini kita tidak berjalan meraba-raba. Itu seperti tuntunan tiang awan dan tiang api yang berjalan membimbing umat Israel sampai ke bukit kesucian, sampai ke tanah Kanaan. Coba kita buka di dalam Keluaran pasal yang ke-13 ayat yang ke-21. Kita buka. Keluaran 13 ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Ini berbicara kuasa firman, pengertian rohani saya dan saudara dalam perjalanan di padang belantara dunia ini. Kuasa firman yang akan menuntun kita, ya. Nah, terus. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Ini berbicara tentang kuasa Roh Kudus yang akan menerangi kita, ya. Terus. Sehingga mereka dapat berjalan siang maupun malam. Di dalam Keluaran 19 ayat yang keempat. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Ya. Dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas. Aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Ini bicara tentang anugerah Roh Kudus yang pengertiannya secara rohani. Kita ini yang memiliki kuasa Roh Kudus, dia menjadi penolong. Sekali lagi saya katakan, dia yang mendukung kita
dan membawa kita, memimpin kita sampai ke tempat kediamannya Tuhan. Ya, itu artinya sampai kepada keselamatan. Jadi gambaran perjalanan bangsa Israel adalah bayangan perjalanan iman kita sebagai orang percaya di akhir zaman ini. Dunia yang dilambangkan seperti padang belantara, waduh, dunia ini adalah dunia yang gersang. Tapi jadilah orang-orang yang senantiasa memancarkan air kehidupan, yang senantiasa mengalirkan aliran-aliran sungai air hidup. Dia adalah orang-orang yang berbahagia. Ciri orang-orang yang memancarkan, mengaliri aliran sungai air hidup. Kalau menurut Mazmur 1 ayat yang 1 sampai 2, mereka adalah orang yang merenungkan Taurat Tuhan, firman Tuhan siang dan malam. Mereka yang dikatakan seperti pohon yang tertanam di tepi aliran sungai. Coba kita baca dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, sebab Roh Kudus yang mereka ikuti, ya, Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, sebab firman dan Roh Kudus yang menegakkan pendirian mereka, Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencuri. dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini pekerjaan firman, kuasa firman dan Roh Kudus supaya membuat lidah mulut kita itu senantiasa berkata-kata yang baik, bukan berkata-kata yang menipu, membuat cerita-cerita yang bukan-bukan, tetapi berbicara sesuai dengan kebenaran. Itu yang disebut orang berbahagia, artinya orang yang menuruti kehendak Roh. Maka mereka tidak suka dengan kumpulan pencemooh. Nah, terus Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. orang yang berbahagia adalah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Terus Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, ya, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. ya, apa saja yang diperbuatnya itu berhasil. Ini yang disebut atau dikatakan ya definisi bahagia menurut firman Tuhan ini. Orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Bahkan dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Makanya kita harus belajar mengikuti perintah-perintah Tuhan. Sebab setiap utusan Tuhan pada zamannya, semuanya itu sudah diatur oleh Tuhan, supaya umat Tuhan itu tetap berjalan pada jalurnya Tuhan. Tuhan tetap pelihara umat yang percaya. Dari perjanjian lama Tuhan tetap berikan nabi-nabi, hamba-hamba Allah, hamba-hamba Tuhan, supaya mereka tetap diingatkan, tetap dinasihati agar mereka tetap berjalan di jalurnya Tuhan. Sampai masuk kepada perjanjian baru, mulai dari Yohanes Pembaptis. Disitulah Yohanes Pembaptis mulai berseru, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Nah, coba kita kembali lagi ke Matius 3 tadi, ayat yang ke berapa tadi? 3 ya. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan bagi. Ya, terus. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu tanah. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitarnya. Nah, perhatikan ya. Perhatikan, maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, atau dalam salinan lama itu isi dari Yerusalem, dari seluruh Yudea Dan dari seluruh daerah sekitar
dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Terus. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Terima kasih. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Jadi baptisan itu dikatakan oleh Yohanes Pembaptis dalam Matius 3 yang ke-11 sebagai tanda pertobatan. Tanda orang bertobat ya dengan dia menyesal, ya, mengakui dosa-dosanya. Dan tandanya itu mereka melakukan kehendak Tuhan dengan memberi diri dibaptis dengan air. Dan itu dipraktekkan oleh Tuhan Yesus. Yang semestinya Tuhan Yesus tidak perlu bertobat, tidak perlu mengakui dosa. Tuhan Yesus tidak ada salah dan dosa. Namun kalau kita perhatikan dalam pasal 3 ayat yang ke-12 ya. Ayat 11 nggak apa-apa. 11 langsung terus loncat ke 13. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Ya. Dan aku tidak layak melepaskan kasutku. Ya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ya, terus ayat 13. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan pada Yohanes untuk dibaptis. Ya, terus. 14. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, Akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Nah, terus. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal ini terjadi. Biarlah hal itu terjadi ya. Yohanes sudah betul-betul menyadari, oh ini yang saya baptis ini adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia orang yang bukan orang yang perlu mengakui dosa. Dia tidak bersalah, dia tidak berdosa. Dia suci dan benar. Ya. Masakan perlu dibaptis, perlu mengaku dosa? Tidak perlu harusnya. Namun kata Tuhan Yesus, Tuhan cegah, biarlah hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Terus, dan Yohanes pun menurutinya. Jangan setengah-setengah, seperempat harus utuh. Jadi mengenai perkara baptisan air, ini adalah perintah Allah, bukan perintah organisasi, bukan perintah dari pendeta. Bukan, ini perintah Allah. Karena bagaimanapun kalau teladan gereja itu adalah Tuhan Yesus Kristus, sedangkan Tuhan Yesus saja mengambil baptisan air itu. Karena apa? Karena untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi penting sekali sampai kepada dia naik ke sorga. Nah, disitulah mulai ada hukum bertambah hukum, seperti yang dikatakan Yesaya 28 ayat yang ke-12 sampai 14. Hukum bertambah hukum, syarat bertambah syarat. Baptisan Yohanes lain lagi dengan baptisan di zaman Tuhan Yesus. Nah, lain lagi. Lain di sini bukan berarti berbeda, yang satu salah, yang satu sesat, yang satu betul, bukan. Tapi menggenapkan tadi yang dikatakan Yesaya 28, hukum bertambah hukum, syarat bertambah syarat. Artinya semakin hari semakin disempurnakan. Sampai pada akhirnya memang di zaman Roh Kudus. Makanya kenapa dalam pembagian zaman ada zaman Bapa, zaman Anak, dan zaman Roh Kudus. Dan zaman Roh Kudus ini sebenarnya menjadi zaman penentu, zaman akhir menjelang masuk kepada zaman yang baru. Yaitu zaman apa? Yang tahu? Ya? Zaman 1000 tahun damai. Zaman antikris itu ada di dalam zaman anugerah, ada di dalam zaman gereja. Kalau sudah perhatikan gambar ya, kalau sudah perhatikan gambar, artinya kita bisa memahami di sini. Zaman antikris pun masih ada kemurahan Tuhan. Di mana terletak kemurahan Tuhan di zaman antikris? Ada yang tahu tidak?
dibangkitkannya kembali siapa? Musa dan Elia, supaya bangsa Israel bisa kembali diyakinkan. Karena pada zaman Yesus, Musa dan Elia hanya secara khusus berjumpa di atas gunung. Ketika Tuhan Yesus bersama dengan 3 muridnya, siapa? Ini clue untuk menjadi kuis ini. Di tahun depan, jauhan ya. Siapa? 3 murid yang diajak Yesus untuk berdoa. Yohanes, Petrus, Markus, Yakobus. Petrus berbicara tentang apa? Kitab yang ditulis oleh Petrus adalah berintikan apa? Ya? Petrus tentang pengharapan. Yakobus tentang iman. Makanya saudara akan menemukan pelajaran penting tentang iman di Yakobus 2. Lalu Yohanes tentang kalau tentang kasih. Jadi jangan lupa ya, itu clue-nya. Yang nanti pas di kuis lupa lagi. Jadi Petrus, Yakobus, Yohanes itu bukan suatu kebetulan, saudara. Tuhan panggil. Ternyata suratan mereka itu memiliki suatu pengajaran yang sangat berarti dalam kehidupan kekristenan umat yang percaya di dalam Kristus. Penting sekali iman, pengharapan, dan kasih. Walaupun dikatakan kasih memang paling besar, artinya paling besar sabarnya, pengorbanannya, sukacitanya juga besar ya. Penguasaan dirinya pun mesti besar ya. Tetapi proses menuju pembentukan pendewasaan menjadi kita menjadi pribadi yang memiliki kasih ya, karena pada hakikatnya manusia kalau sudah mencapai kepada kehidupan kasih Allah, mereka sudah dewasa rohani. Mereka tahu bagaimana menggunakan kasih Allah. Mereka bisa menghidupi kasih itu dengan penguasaan diri, dengan panca indera yang sudah terlatih, sudah dewasa. Kalau masih anak-anak belum mengerti kasih, mencintai pun masih dibilang cinta monyet, belum mengerti. Tapi kalau orang yang sudah akil balik, dia tahu cara mencintai kekasihnya. Tapi proses mencapai kasih, itu penting sekali, harus pondasinya itu dari kepercayaan. Harus ada iman. Dari situ terletak ada suatu pengharapan. Karena kita sudah ada kepercayaan, kita sudah menaruh harapan, disitulah baru kita akan belajar untuk melakukan kasih. Sampai mana tadi saya lupa? Rasul Yohanes, Petrus, dan Yakobus diajak naik ke gunung dan melihat kemuliaan Tuhan. Ternyata Petrus menyaksikan ada 2 orang, yaitu Musa dan Elia. Singkat cerita, Petrus mau berkata, mau menyaksikan, mau menceritakan itu. Tapi Tuhan Yesus katakan, jangan dulu engkau ceritakan, belum waktunya. Ini juga pelajaran penting bagi setiap orang, bagi setiap jemaat yang punya karunia penglihatan. Jangan penglihatan itu yang kelihatannya wow, kelihatannya jarang terjadi, tapi dilihat. Kita dapat wahyu, dapat penglihatan itu, kita langsung bergegas mau menyatakan itu. Tidak semua orang siap menerima penglihatan itu. Kalau pada saat itu saya berasumsi itu diceritakan kepada bangsa Israel, sudah lain lagi jalannya, sudah lain lagi ceritanya. Bahkan dalam penglihatan itu Musa dan Elia itu seolah-olah berdekatan sedang berbicara sesuatu. Ya, ternyata datang daripada suara di langit. Inilah anak yang kukasihi.
kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Jadi kemuliaan yang nampak Musa dan Elia itu adalah suatu wujud persiapan. Suatu bisa menjadi suatu perintah untuk menjalankan suatu tugas yang besar. Di zaman anugerah nanti ternyata mereka yang menjadi utusan terakhir, ya kalau tidak salah, utusan terakhir untuk meyakinkan benih-benih yang tertinggal, terlebih umat Israel yang masih belum percaya akan Kristus. Kalau dengan pemberitaan Musa dan Elia mereka masih belum diyakinkan, ya sudah, salah sendiri, mereka akan mengalami kegagalan. Maka apa yang diinginkan, dikehendaki Tuhan di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9, Tuhan menghendaki supaya jangan ada seorang pun yang tidak selamat. Itu kehendak Tuhan. Namun di lain sisi Tuhan pun harus konsisten dengan keadilannya, di mana Tuhan memberikan hak kebebasan untuk memilih dengan hatinya. Apakah dia mau mengikuti jalan Tuhan atau dia masih mau mengikuti egonya. Tuhan sudah berupaya memberikan anugerah, nasihat, teguran lewat hamba-hambanya. Sudah berulang-ulang kali diingatkan. Bahkan mungkin sudah lebih dari 70 kali 7 diingatkan. Diampuni. Wah, sudah lebih, bukan 70 kali 7 lagi. Sudah 1000 kali 7. Tidak berubah-ubah. Ya, apa mau dikata? Bagaimanapun Tuhan itu adil. Kalau Tuhan sudah menawarkan keselamatan tapi manusia itu masih bebal, ya mereka akan jatuh dengan kesalahannya sendiri. Bukannya Tuhan jahat, bukan. Tuhan sudah utus hamba-hambanya, ya. Tuhan sudah berbicara lewat alam, ya terkadang masih juga. Tuhan berbicara lewat penyakit, masih juga membandel. Akhirnya binasa. Jadi zaman antikristus itu sebenarnya masih masuk zaman anugerah, karena masih ada kemurahan Tuhan di sana. Ya kalau rahasianya itu 70 kali 7 itu ya ada rahasia. Sebenarnya perhitungan tentang hari Sabat yang memang sampai di penghujung akhir zaman itu, zaman anugerah, di mana di dalam rahasia 70 kali 7 Sabat itu sampai kepada masuknya kerajaan 1000 tahun damai. Ya cuma itu sudah sangat dalam untuk ada pembahasan sendiri. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di zaman anugerah ini penting kita harus melalui proses-prosesnya. Di dalam hal baptisan air, di zaman Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, apa yang Tuhan Yesus amanatkan kepada murid-muridnya? Di dalam Matius 28 ayat yang ke-19. Ayo jangan buka Alkitab. Ini di kuis waktu itu pernah ada yang jawab nih. Apa isi dari Matius 28 ayat yang ke-19? Wah, ternyata sudah dibantu oleh saudari Mela. Terima kasih. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Terus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Penyertaan Tuhan sampai kepada akhir zaman itu lewat apa? Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16. Coba kita baca. Kita tolong bacakan. Aku akan minta kepada Bapa, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Siapa dia? Yaitu Roh
roh kebenaran. Roh kebenaran. Dunia tidak dapat melihat menerima dia, Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia karena dunia tidak melihat dia, dan tidak mengenal dia. bahkan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, Tetapi kamu mengenal dia, artinya kamu yang sudah lahir baru daripada air dan roh, yang sebagai orang yang percaya, ya. sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam. Ia akan menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Dalam hal berdoa, saudara juga harus semakin hari semakin dewasa dalam memahami firman Tuhan. Kalau berdoa, hindari itu kata-kata kami undang Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan tamu yang datang kita undang, habis kita keluar gereja dia pergi begitu saja. Dia itu dikatakan diam di dalam kamu, menyertai seumur hidupmu. Kata-katanya itu, Tuhan kiranya kuasa Rohmu bekerja sama, menjadi rekan sekerja dalam pelayanan, yaitu lewat karunia-karunia. Itu yang benar. Ya, walaupun saya masih sering dengar itu, ya, tapi di sini nggak ada. Sudah paham semua, ya. Jadi hindari, saya undang Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan tamu lagi. Roh Kudus itu sudah menjadi pribadi, menyatu dengan kita. Ya. Nah, itu kita harus perhatikan. Nah, kembali lagi, ya, kembali lagi saudara, mengenai baptisan air. Baptisan air itu Tuhan Yesus perintahkan kepada murid-muridnya bahwa di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu masih termasuk baptisan Yohanes. Baptisan di zaman gereja dalam hal formulasi itu disempurnakan di dalam khotbah Petrus, di dalam Kisah 2 ayat yang ke-38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus. Memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Untuk pengampunan dosamu, Ya, maka kamu akan menerima karunia Roh. terima kasih. Kita buka di dalam 1 Korintus. Kisah Para Rasul pasal yang ke-19. Ayat yang pertama mulai. Kisah Rasul 19. Kisah pasal 19 ayat 1. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Ya. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika Ya. kamu menjadi percaya? Ya. Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Mereka belum tahu tentang Roh Kudus itu. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Ya, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Terus, Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? sebelum Paulus membawa pemahaman mereka tentang kebangkitan, kebangunan rohani mereka yang menyangkut keselamatan mereka itu, Paulus tanya dulu, apakah engkau sudah dibaptis dan dengan dibaptis dengan apakah? Dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Ya. Jawab mereka dengan baptisan Yohanes. Nah, terus? Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Ya. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Terus? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis. Mereka memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, sampai situ saja. Jadi di dalam formulasi saja, saudara, kalau kita betul-betul mau sempurna, ya, mau disiplin di dalam melakukan kehendak Tuhan, itu nggak boleh salah. Formulasi yang benar ketika di zaman gereja dan kita di zaman kita hidup ini, itu kan proses gereja. Dari gereja mula-mula itu sempat turun. Sampai ke abad 15 itu ada suatu kejadian reformasi oleh salah seorang tokoh yang kita kenal dengan
Martin Luther, yang akhirnya membawa pemahaman, pengertian, pengajaran di dalam gereja itu tentang suatu tahap tingkatan iman yang membangkitkan iman mereka, pemahaman, pengertian mereka untuk mencapai kepada keselamatan. Sehingga pada saat itu walaupun dari zaman Yohanes wafat, ya, gereja sudah mulai tidak percaya karunia. Lama-lama sudah tidak percaya baptisan air, sampai bermodalkan percaya saja itu sudah selamat. Dan doktrin gereja yang pada saat itu yang fungsi gereja itu tidak lagi, ya, tinggal di dalam fungsi yang sebenarnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Gereja sudah dipakai untuk melakukan kehendak manusia, ya, memuaskan kehendak manusia. Sehingga di mana pada saat itu di abad 15, ya, kalau tidak salah, ya, kita tahu sejarahnya bahwa keselamatan itu atau yang dikenal dengan sertifikat pengampunan dosa, ya, sertifikat, ya, yang disebut sertifikat yang membawa kepada keselamatan itu, yang harusnya kalau mengikuti cara-cara gereja pada saat itu, ya, masih bagus, mengikuti sakramen-sakramen, ya, pergi berziarah ke tempat-tempat yang dianggap suci dan berdoa, mungkin itu masih bagus, terlepas dari hal-hal yang, ya, yang tidak sesuai firman Tuhan. Namun mereka diajarkan kedisiplinan, beraskese, ya, membuat mereka beribadah, mereka berpuasa, berdoa, ya. Dan ketika mereka sudah pada waktunya mereka mendapatkan sertifikat itu, namun lama kelamaan, ya, sertifikat itu bisa dibeli dengan uang. Akhirnya orang cukup membeli sertifikat pengampunan dosa dengan membayar duit saja, tanpa dia melakukan kehendak Tuhan. Nah, ini yang ditentang salah satunya oleh Martin Luther. Keselamatan tidak semurah itu. Tetapi puji Tuhan lewat reformasi itu mulai kembali lagi. Sehingga formulasinya di zaman gereja lewat pengajaran di akhir zaman diungkapkan. Pentingnya formulasi di dalam baptisan air, yaitu di dalam nama Bapa, Anak laki-laki atau Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam ruang kelas kuliah kami pernah membahas tentang baptisan ini, formulasi khususnya. Saya kurang setuju, ini saya pribadi, saya kurang setuju kalau dikatakan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, walaupun kembali lagi kepada pemahaman orang itu sendiri mengimani, ya nggak apa-apa. Karena di lain sisi, ya, ada pemahaman-pemahaman lain yang tidak setuju bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah Tuhan Yesus. Tetapi kalau dikatakan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu ada dasar ayatnya. Sebagai ayat terakhir di dalam Yohanes pasal yang ke-14, Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Terus, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Saya ambil kalimat di dalam namaku, meminta di dalam namaku. Karena nama Yesus di dalam Kisah 4 ayat yang ke-12, ayo terakhir. Kisah 4 ayat yang ke-12. Kisah 4 ayat 12, dan
keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga Selain di dalam Dia. selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini Ya, tidak ada nama lain yang diberikan tidak ada nama lain yaitu Tuhan Yesus Kristus yang olehnya kita dapat diselamatkan. yang oleh nama Yesus itu kita diselamatkan. Jadi dalam hal penyebutan pun saya biasa menyebutkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang dikuatkan oleh ayat tadi. Jikalau engkau meminta kepada Allah Bapa pemeteraian lewat sakramen baptisan kepada Allah Bapa, engkau memintanya di dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam aku. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu dalam hal formulasi. Selain itu teknis ya saudara sudah tahu lah. Harus diselam, bukan dipercik, ya, bukan di gini-gini, bukan. Apalagi di bawah baptisan bendera, bukan seperti itu. Tapi yang benar menyebutkan formulasi di dalam nama Bapa, ya, ya seperti saya pernah praktekkan. Ya. Bapak Moses, wah itu. Saya ingat waktu di kolam berenang tempat Ibu Kinlan, ya. Aku baptiskan kamu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Awalnya saya segan pegang kepala beliau, jadi saya pegang pundaknya. Puji Tuhan. Walaupun ada suara terus. Terima kasih. Terus. Saya juga nggak enak bertekan kan. Karena beliau agak tinggi, lebih tinggi dari saya, dan airnya saya takutkan ya, karena beliau tua takutnya agak susah. Puji Tuhan, tenggelam. Mati dengan dosa, bangkitlah engkau dengan kehidupan yang baru. Haleluya. Selamat engkau diterima di dalam kerajaan Allah, ya. Tinggal bagaimana mengalami baptisan roh itu, ya. Anugerah roh itu. Karena anugerah roh tidak setengah-setengah dalam menuntun. Anugerah roh akan selalu memimpin. Itulah yang menjadi pemahaman tentang baptisan roh kudus. Sebenarnya ini masih panjang, tapi ya saya sampai tibakan saja firman Tuhan sampai di sini, nanti kita lanjutkan lagi di lain waktu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat firman-Mu. Engkau mengajarkan tentang rahasia firman-Mu mengenai perkara keselamatan yang Kau berikan, Kau anugerahkan dalam kehidupan kami Tuhan. Kuatkanlah hati kami agar kami senantiasa dapat melakukan segala perintah-perintah Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, Engkau selalu menuntun kehidupan kami. Kau akan senantiasa membawa kami kepada kemenangan iman. Di dalamnya akan memberikan suatu kehidupan yang kekal. Oleh karena itu Tuhan, Engkau tolong jamah lawati hati kami semua ya Bapa, agar kami boleh memahami, mengerti apa yang hamba-Mu sudah sampaikan. Sekalipun hamba menyampaikan masih banyak dan penuh dengan kekurangan, tapi biarlah firman-Mu yang sempurna akan mengerjakan perkara-perkara ajaib di dalam hati kami semua yang mendengar, yang menerima akan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami Tuhan akan masuk di dalam penyembahan. Setelah kami bersekutu lewat firman-Mu, kami rindu Tuhan untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami rindu merasakan hadirat-Mu yang di dalamnya memberikan penghiburan, kekuatan yang baru Tuhan, yang memulihkan hati kami, yang membersihkan pikiran kami Tuhan. Dengan kuat kuasa roh-Mu Tuhan, Kau dapat meneguhkan iman kami lewat anugerah-anugerah-Mu Tuhan, yang boleh dapat berperan di dalam penyembahan kami. Terima kasih Bapa, tolonglah kehidupan kami ya Tuhan. Engkau dapat menguatkan iman kami. Segala bentuk kuasa kegelapan yang mengganggu jalannya penyembahan kami dengan berbagai cara kami tolakkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami siap menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri.
Tapi aku dapati kau sering meragukan aku. Tuhan, aku tahu ya hamba dengan maksudmu. Beratnya tantangan yang harus kamu hadapi. Tuhan, selain dari kau Tuhan, tapi roh yang aku berikan kepada kamu lebih besar daripada kuasa yang ada di dunia. Kamu diberikan tunggu-tunggu di hari ini untuk menegapi janjiku di tengah-tengah kamu. Kamu melihat indah hidup di dalam Tuhanku. Selain Tuhan, kamu akan melihat kemenangan antara orang-orang yang percaya dan orang-orang yang tidak beribadah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu atas berkat anugerah-Mu yang menuntun kami lewat firman-Mu dan pengajaran. Biarlah kebenaran-Mu Tuhan menjadi tongkat dan gada yang menuntun kehidupan kami, menuntun kami ke air yang tenang Tuhan, ke padang rumput yang hijau, bahkan menjamin kehidupan kami dengan suatu anugerah keselamatan. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah kami yang sakit disembuhkan dengan kuasa Roh-Mu, kami yang lemah dikuatkan, kami yang susah hati dihiburkan, kami Tuhan akan dipulihkan oleh-Mu ya Bapa. Engkau yang selalu Tuhan memelihara roh, jiwa dan tubuh kami. Sempurnakanlah kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Segala apa yang kami kerjakan Tuhan, apa yang menjadi aktivitas kami, biarlah pimpinan kuasa Roh Kudus senantiasa memampukan kami, agar kami boleh dapat menjalannya dengan roh takut akan Engkau, agar setiap apa yang kami kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampunilah kami jikalau kami seringkali tidak berdaya dengan segala keinginan daging yang mengganggu, mengintimidasi hati pikiran kami Tuhan. Tetapi kasih setia-Mu yang selalu membersihkan kami, mengampuni kami, membaharui hati kami Tuhan, agar kami boleh kembali kepada kasih yang mula-mula, dapat menjalani setiap perintah-perintah Tuhan, agar nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa khusus untuk orang tua dari Pak Sahat. Tuhan, Engkau yang melihat dan mengenal hati daripada beliau Tuhan. Orang tua daripada Pak Sahat Tuhan, Engkau yang berbicara di dalam hatinya Tuhan. Biarlah kuasa Roh-Mu bekerja dengan sempurna. Di dalam kelemahan tubuhnya Tuhan, kami hanya bisa mengandalkan kuasa Roh Tuhan yang dapat membangkitkan, yang dapat menguatkan kembali, yang dapat memulihkan keadaan. Bahkan terlebih-lebih dengan kuasa mujizat-Mu Tuhan, Engkau dapat memberikan kesehatan kembali Tuhan, sehingga dia boleh bangkit dari tempat tidurnya dan boleh mengalami kemuliaan Tuhan terjadi ya Bapa. Oleh sebab itu kuatkan iman keluarga besar yang ada. Biarlah mereka senantiasa menaruh harap kepada Tuhan, agar dengan kesembuhan yang daripada Tuhan itu boleh terjadi di dalam kehidupan orang tua mereka ya Bapa. Kami memohon ampun, kami berdamai kepada-Mu jikalau kami telah berbuat salah di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni, tapi biarlah kemurahan Tuhan yang akan senantiasa membangkitkan iman kami, memulihkan hati kami ya Bapa. Segala bentuk kuasa kegelapan yang mengganggu, menggoncangkan imannya Tuhan, kami hancurkan segala niat jahat itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setan iblis Kau tinggalkan kehidupan mereka. Karena Tuhan Yesus yang berkuasa, ada sikibini tirai,
Pagarilah kehidupan keluarga besar pasangan Tuhan, terutama beliau yang sedang terbaring lemah. Engkau pagari dengan pasukan malaikat sorgawi. Kuasa Allah kasih karunia Tuhan menaungi kehidupan pikiran hatinya, agar dia senantiasa berpikiran positif dan selalu mengandalkan berharap kepada kuasa Tuhan. Terima kasih Bapak, setiap alat-alat medis, makanan, obat-obatan yang dikonsumsi Tuhan, Engkau tetap berkati dan kuduskan, agar dia Tuhan juga boleh dapat memuliakan Tuhan karena kesembuhan yang Engkau berikan baginya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua daripada Ina. Engkau tetap memberikan kekuatan ya Bapa. Engkau memberikan kemampuan. Bangkitkanlah imannya Tuhan. Kelemahan tubuhnya yang membuat Tuhan lemah pada tubuh jasmaninya. Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil Tuhan, jikalau Engkau bekerja dengan sempurna ya Bapa. Tapi Tuhan, kami hanya bisa berharap dan berdoa kepadamu agar Engkau senantiasa membangkitkan imannya Tuhan dalam segala keadaan apapun. Biarlah imannya Tuhan membawa dia untuk tetap selalu bersyukur kepada Tuhan bahwa Engkau mempunyai rencana dalam kehidupan Tuhan orang tua daripada Ina ini Tuhan. Terlebih segala bentuk kuasa kegelapan mengintimidasi hati pikirannya, melemahkan tubuh jasmaninya, melemahkan imannya. Kami tolakkan semua pekerjaan di situ dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa, kuasa bilur-Mu yang ajaib Tuhan, mampu mengerjakan perkara mujizat dalam kehidupan beliau Tuhan. Di masa perawatannya Tuhan, obat-obatan yang dikonsumsi, makanannya Tuhan, Engkau berkati, kuduskan semuanya Tuhan. Bahkan biaya-biaya yang diperlukan Engkau akan menyediakan semuanya. Terima kasih, berkati juga Tuhan keluarga besar daripada Ina Tuhan. Engkau tetap Engkau memberkati dalam segala aktivitas keluarganya, dan biarlah keluarga ini tetap diberkati oleh Tuhan. Kami semua pribadi lepas pribadi Tuhan memiliki pergumulan Tuhan, tapi kami percaya Engkau menjadi sumber jawaban yang pasti, yang akan senantiasa mengeluarkan kami dari segala cobaan-cobaan, membuka jalan bagi kami, memberi jalan dan memimpin kami kepada kemenangan atas pergumulan. Oleh sebab itu berikanlah kami suatu kesabaran, hati yang rela, hati yang senantiasa bersuka cita di dalam kuasa Roh-Mu, agar kami boleh menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Kami boleh memperoleh berkat yang daripada Tuhan, kemenangan yang sejati daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Masih banyak hal yang ingin kami sampaikan, tapi biarlah kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau mengerjakan dengan sempurna Tuhan. Kami akan segera sudahi ibadah kami pada saat pagi siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan Allah Bapa di sorga oleh cinta dan kasih sayang anak yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Selanjutnya kita akan memberikan ekstra kolektor sambil menunggu kita angkat pujian yang mengatakan kasih Allah melingkupi saya.
mendoakan Ibu Pendeta Medi hari ulang tahun. Oke. Ya, kita Bu Pendeta Medi. Ya, puji Tuhan, mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami muliakan Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur di dalam ibadah. Kami boleh bersuka cita, kami boleh dihiburkan lewat firman-Mu, lewat janji firman-Mu Tuhan yang menguatkan iman kami. Kami sudah diberkati dengan berkat-berkat rohani. Kebenaran-Mu menjadi bekal dalam kehidupan kami, yang senantiasa menuntun kami kepada perbuatan-perbuatan yang baik, yang berkenan di hadapan-Mu, agar nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami lewat ekstra kolekta. Kiranya Engkau Allah sumber pancaran berkat dalam kehidupan kami, senantiasa memberkati kami berlimpah-limpah berkat jasmani, terlebih-lebih berkat rohani Tuhan. Kami peroleh, kami pakai untuk kemuliaan Tuhan saja. Terima kasih Bapa di hadapan kami bersama hamba-Mu, bersama jemaat. Tuhan memohon berkat yang daripada Tuhan atas kesetiaan-Mu yang boleh dialami oleh hamba-Mu Ibu Pendeta Medi Tuhan. Dia boleh ditambahkan usia 1 tahun lagi, semua karena kemurahan Tuhan. Oleh karena itu biarlah berkat anugerah yang daripada Allah Bapa akan senantiasa memimpin kehidupannya, akal, kepikiran, dan hatinya, perasaannya diberkati oleh Tuhan. Berikan damai sejahtera dalam kehidupan hamba-Mu ini maupun berkeluarga. Engkau tetap menyertai, mengurapi hamba-Mu ini ketika Engkau percayakan di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Mampukan beliau Tuhan dengan hikmat pengurapan oleh kuat kuasa Roh Kudus. Tubuh jasmaninya diberkati dengan kekuatan kesehatan yang sempurna, terlebih-lebih berkat rohani Tuhan. Dan biarlah keluarganya juga diberkati, baik suaminya Tuhan, Om Niko, Kau berkati dalam segala pekerjaannya Tuhan, segala aktivitasnya. Biarlah pimpinan kuasa Roh-Mu menyertai Tuhan, memberikan kekuatan, kemampuan, kebijaksanaan Tuhan, dimanapun anak hamba-Mu ini melangkah Tuhan untuk beraktivitas, Engkau akan senantiasa menyertai. Begitu juga anak mereka Tuhan, yaitu Melan, Engkau berkati juga Tuhan dalam segala pengharapan, doa, permohonannya, masa depannya diberkati oleh Tuhan. Apa yang menjadi Tuhan keinginannya, apa yang menjadi kerinduan hatinya Tuhan, Engkau yang sanggup membuka jalan, memberikan yang terbaik di dalam kehidupannya, agar dia boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau tetap memberkati, menaungi hamba-Mu Ibu Pendeta Medi dengan berkat kasih karunia Allah, menyertai Tuhan sepanjang tahun ke depan. Engkau bahkan akan menyertai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan selamat berkali. Ya, baik. Tidak ada pengumuman. Ya, saya rasa sampai di sini saja kepada kita. Terima kasih atas kehadiran saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.